Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Idz qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian dengan tujuan yang mulia. Segala hal tersebut diciptakan untuk menguji manusia mengenai siapa yang memiliki amal paling berkualitas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Quran surat Al-Mulk ayat 2. Perlu diperhatikan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menekankan pada kualitas amal, bukan sekadar kuantitas atau jumlahnya. Fokus utama seorang mukmin adalah memperbagus amal perbuatannya. Salah satu syarat dari amal yang berkualitas adalah amal yang dipelihara keikhlasannya. Semakin ikhlas seseorang dalam berbuat kebaikan, maka semakin bernilai pula amalan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhu." Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali yang dilakukan dengan ikhlas dan mengharap wajahnya. Hadis riwayat An-Nasai. Begitu banyak orang yang beramal namun kurang menjaga keikhlasannya karena masih mengharapkan pujian manusia atau mengharapkan kehidupan dunia. Hal ini perlu diperhatikan karena dapat mengurangi pahala dari amalan kita, bahkan bisa beresiko tidak mendapatkan pahala sama sekali di sisi Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Selain keikhlasan, amal yang baik pun harus dikerjakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada umatnya untuk mengikuti tata cara ibadah yang telah beliau contohkan, seperti dalam masalah salat dan haji. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Beliau juga bersabda, "Ittakhudhu manasikakum." Ambillah dariku tata cara manasik haji kalian. Amalan yang tidak memiliki dasar perintah dari syariat yang telah diajarkan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka amalan tersebut tertolak. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, "Innal 'amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal, wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Wala yuqbalu hatta yakuna khalisan shawaban wal khalis idza kana lillah was shawab idza kana 'ala sunnah."
Jika amal ibadah ikhlas tetapi tidak sesuai tuntunan, maka tidak diterima. Dan jika sesuai tuntunan tetapi tidak ikhlas, maka tidak diterima pula. Suatu amal tidak diterima kecuali ikhlas dan benar. Ikhlas bila mana dilakukan karena Allah, dan benar bila mana dilakukan sesuai sunnah Nabi. Jadi hakikat amal ikhlas ini ialah manakala seseorang memurnikan amal ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Az-Zumar ayat 2, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka beribadahlah kepada Allah dengan memurnikan agama untuknya. Maka seorang muslim yang cerdas hendaknya senantiasa memperhatikan hal yang paling utama dalam setiap amalnya. Saat hendak sholat, ia menyadari bahwa sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Ia juga mengupayakan jemaah yang paling banyak serta berusaha mendapatkan shaf terdepan, karena keutamaannya yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang sama berlaku saat bersedekah, membaca Al-Quran, atau berzikir, atau melakukan hal-hal ibadah yang lainnya. Seseorang hamba yang berjiwa kompetisi akan mencari jenis zikir atau sedekah yang paling cintai Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan pahala yang maksimal. Hal ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Selain ikhlas dan sesuai tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari amal yang paling berkualitas adalah amal yang diiringi dengan banyaknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai puasa yang paling utama, dan beliau menjawab bahwa puasa yang paling utama adalah yang paling banyak berzikir saat menjalaninya. Demikian pula dengan salat dan haji. Ibadah yang paling utama adalah yang di dalamnya seseorang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berbeda dengan orang-orang yang jarang mengingat Allah Subhanahu wa taala saat mengerjakan salat. Kelalaiannya tersebut merupakan sifat orang munafik yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan salat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran surat An-Nisa ayat 142. Setiap mukmin hendaknya melakukan amal dengan penuh semangat, bukan dengan rasa malas. Kemalasan merupakan indikasi kemunafikan dan lemahnya keinginan untuk bertakwa. Sebaliknya, semangat dalam amal soleh merupakan bukti kejujuran iman dan cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia harus berusaha mempersembahkan amal terbaiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kualitas amal yang terbaik tidak mungkin diraih tanpa memperbaiki kondisi hati. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata karena banyaknya jumlah salat atau puasa mereka, melainkan karena apa yang bersemayam di dalam hati mereka. Ketakwaan yang memenuhi hati
menjadikan amal yang tampak sedikit menjadi sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini selaras dengan firman-Nya dalam surat At-Talaq ayat 5. "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra." Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan membesarkan pahala baginya. Ketakwaan hati yang luar biasa ini membuat sedekah para sahabat meski hanya satu genggam dapat mengalahkan sedekah manusia pada zaman sekarang meskipun sebesar gunung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan umatnya untuk tidak mencela para sahabat melalui sabdanya, "La tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Janganlah kalian mencela sahabatku, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka itu tidak akan mencapai satu mud atau satu genggam infak mereka dan tidak pula setengahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perbedaan nilai pahala tersebut terletak pada derajat ketakwaan di dalam hati. Semakin tinggi tingkat ketakwaan seseorang, maka semakin besar pula pahala yang ia peroleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kurangnya ketakwaan akan menjadikan pahala amal tersebut semakin kecil. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.